Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinwanti Fauzia, NRP 57 dari kelas 2D3 ITP. Kali ini di pertemuan ke-7 database lanjutan ini, terutama pada modul praktikum, kita akan membahas mengenai exception handling. Tetap bersama dosen saya dari PENS, Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCE. Baik, kita langsung masuk saja. Objektif. Jadi dari tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mendefinisikan PL/SQL exception. Yang kedua, untuk mengenali exception yang tidak dapat ditangani, unhandled exception, mendaftar dan menggunakan berbagai tipe dari PL/SQL exception handlers, kemudian menangkap error yang tidak diantisipasi, dan kemudian mendeskripsikan efek dari perluasan exception dalam nested block, dan yang terakhir adalah merubah dari exception message dalam PL/SQL. Next. Jadi pada praktikum kali ini ada pokok-pokok pembahasan seperti berikut. Yang pertama, introduction. Yang kedua, trapping exception. Trapping exception itu sendiri terdiri dari implicit race, jadi yang muncul secara implisit, dan yang kedua adalah explicit race yang kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah propagating exception. Apa itu dan bagaimana? Langsung saja kita masuk ke subjek yang pertama, introduction. Jadi, handling exception with PL/SQL. Sebuah exception adalah identifier dalam PL/SQL yang muncul ketika terjadi sebuah error. Bagaimana itu bisa muncul? Itu merupakan sebuah Oracle error yang memang sudah ada, atau yang kedua, kita secara implisit memunculkannya, seperti itu. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama, kita harus menangkapnya dengan sebuah handler, dan yang kedua, melakukan propagate atau memperluasnya dalam untuk memanggil ke dalam environment. Next. Ini dia bagan dari handling exception. Jadi untuk menangkap exception, ini adalah sebuah blok PL/SQL, kita declare, kemudian begin. Di sini exception is raised. Jadi di sini mungkin saja exception muncul. Kemudian untuk menanganinya kita lakukan definisi exception, di mana nanti kita akan menangkap dari exception itu sendiri. Kemudian propagate the exception. Jadi exception di sini di blok executing ini itu muncul. Kemudian namun kita tidak menangkapnya secara eksplisit. Maka exception ini akan istilahnya memanggil dari environment yang tersedia, seperti itu. Tadi instruction-nya. Jadi apa saja sih tipe dari exception? Seperti yang ada di pokok bahasan pertama, ada dua, yaitu implicit race dan explicit race. Implicit race, predefined Oracle server. Itu artinya yang sudah didefinisikan oleh Oracle server itu sendiri. Yang kedua, belum didefinisikan oleh Oracle server. Dan yang ketiga, user defined. Jadi kita harus mendefinisikan dari exception itu sendiri. Next. Subjek yang kedua, menangkap exception. Ini adalah sintaksnya. Kita membuat satu blok dengan deklarasi exception. Ketika exception 1 atau exception 2, dan kita lakukan statement 1, statement 3. Ketika exception 3 atau exception 4, dan statement 1, 2 ini opsional, dan others, dan lakukan ini. Seperti itu.
Keyword exception memulai dari exception handling section seperti yang telah saya terangkan tadi. Jadi ini adalah guideline-nya, petunjuknya. Kemudian several exception handlers are allowed. Jadi kita bisa memasukkan banyak exception handlers. Boleh lebih dari satu. Yang ketiga, hanya satu handler yang diproses sebelum meninggalkan blok. Jadi walaupun kita telah mendefinisikan banyak exception, namun hanya ada satu blok exception yang akan dijalankan, dan itu adalah yang awal sendiri. When other is the last clause. Jadi karena Oracle sistemnya baris berbaris, jadi dia akan melakukan exception handlers yang paling atas, kemudian baru bawahnya, dan seterusnya. Kemudian kita akan trapping predefined Oracle server error. Jadi mereferensikan standar name dalam exception yang rutin terjadi. Contohnya, no data found, di mana tidak ada data yang ditemukan, atau too many row, terlalu banyak kolom, sehingga tidak dapat ditampilkan. Kemudian, invalid cursor, zero divide, ini mungkin dibagi dengan 0. Kemudian, duplicate value on index, jadi indeksnya sudah ada. Itu hanya beberapa contohnya. Kemudian, ini adalah contoh dari predefined Oracle server error. Begin, ini bagian executable. Kemudian di sini kita taruh exception. When, apa nama exceptionnya, ini misalnya no data found, then lakukan statement 1, statement 2, atau when too many rows, dan seterusnya. Jadi kita memakai klausa when dan then. Ini adalah kuncinya untuk predefine Oracle server error. Sintaks. Itu tadi sintaksnya sama. Kemudian menangkap non-predefined Oracle server. Ini masih di implicit exception. Jadi untuk yang tidak didefinisikan Oracle, kita dapat menggunakan seperti ini. Ini adalah skemanya. Kita declare section, ini masih dalam declare section, ini declare dan associated. Kemudian ini yang mereferensikan, jadi di mana exception handling section berada. Name the exception, code the pragma exception unit, and handle the raised exception. Non-predefined exception. Trap for Oracle server error number 2292. An integrity constraint violation. Define pdipno is 10 ya. Kita deklarasikan ini adalah nama exceptionnya, jadi ada tambahan pada non-predefined ini, AM's remaining exception, kemudian kita tambahkan pragma exception unit, nama dari exception, dan kode. Ini adalah kode yang dimana harus kita hafalkan, jadi seperti itu. Kemudian kita mulai create from department, where department ID, like that, commit. Kemudian trap exception, tangkap exception ketika exception ini muncul, kemudian cetak ini. Ini adalah misal untuk mencetaknya. Can remove because employees exist. Jadi kita bisa merubah dari apa yang akan kita tampilkan di sini. Namun catatannya adalah kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu nama, kemudian tipenya exception, dan menambahi pragma exception unit, namanya dengan kodenya. Cukup ribet ya. Function for trapping exception. Jadi ada dua SQL code. Ini mengembalikan nilai numerik untuk kode yang error. Kemudian SQL arm mengembalikan message associated
with the error number. Jadi ini adalah nomornya, nomor value-nya, kemudian ini adalah pesannya. Ini fungsi untuk menangkap exception. Contohnya, ini kita bisa menggunakan fungsi SQL dan sklearn. Kita declare var code, ini adalah variabel, kemudian begin, kemudian dalam block exception kita lakukan ini when others, then rollback varerror code sama dengan SQL code berapa, kemudian varerror message apa, masukkan ke dalam tabel error dengan nilai ini. Jadi kita bisa mendapatkan error kode dan pesannya dari default dari sistem Oracle dengan SQL code dan sklearn. Sekarang explicit cursor, kita menangkap user define error dari Oracle Server Error. Jadi skemanya adalah seperti ini. Declare, kita ada di section deklarasi, kita memberikan nama exception kita sama dengan non predefined. Kemudian raise, ini adalah executable section executable blocknya. Kemudian secara eksplisit akan muncul exception menggunakan raise statement. Jadi kita mau istilahnya memunculkan jika terjadi exception ini. Kemudian ini adalah exception handling section. Calling environments, seperti yang saya sebutkan tadi, itu kita bisa istilahnya memanggil dari environment di Oracle. Jadi ada 5 contohnya. SQL Plus yang menampilkan error number to screen, kemudian procedure builder sama dengan SQL Plus, kemudian Oracle Developer Forms, di mana dia mengakses nomor error dan pesannya dalam sebuah trigger yang artinya yang berarti dari error code dan error text dalam fungsi yang sudah terpackage. Kemudian pre-compiler application mengakses nomor exception melalui SQL-CA data structure dan enclosing file SQL block, menangkap exception dalam exception handling yang rutin terjadi dalam penutupan blok, yaitu kita cuman perlu tahu saja environment-nya. Sekarang kita masuk ke user define exception, yaitu explicit exception. Sintaksnya kita definisikan, ini contohnya P department dash information technology define P department number sama dengan 300. Kemudian ini adalah kita deklarasikan inval department bertipe exception, kemudian kita masuk ke dalam executable blocknya, update department set departemen, di mana departemen berisi variabel substitute departemen dash, di mana departemen ID sama dengan departemen number. Kemudian jika SQL percent not found, then raise ini exception ini, and if commit. Di sini baru kita memunculkan apa sih dari invalid department. Jadi ketika invalid department itu muncul, exception ini muncul ketika raise, maka akan ditampilkan pesan ini, no such department ID, seperti itu. Yang terakhir subjek kita adalah propagating exception. Jadi subblocks dapat menghandle sebuah exception atau melewati exception tersebut ke dalam blok yang untuk penutupnya saja, kayak gitu. Contohnya ini dalam executable ini begin select update jika SQL percent not found, then raise no rows, kemudian and if and loop, seperti itu. Jadi ini kita bisa lakukan end dulu, maksudnya adalah end closing block itu.
Kemudian baru exception-nya kita taruh di luar dari luar blok tersebut. Raise application error procedure. Jadi yang itu tadi bisa digunakan dalam dua tempat yang berbeda, di executable section seperti contoh-contoh sebelumnya, kemudian di exception section. Mengembalikan kondisi error kepada user dalam secara konsisten dengan yang itu tuh selain dari Oracle Server Error. Ini contohnya sintaks dari raise application error. Raise application error, error number, message, kemudian true, false. Kamu dapat menggunakan prosedur ini untuk menggunakan user define error. Jadi untuk menggunakan itu dari subprogram yang dikumpulkan, dan kamu dapat melaporkan error itu pada aplikasimu dan menghindari retuning exception yang tidak dapat dikendalikan. Ini contoh pada executable section. Begin delete from employees where manager ID sama dengan manager. Jika SQL tidak ditemukan, kemudian raise application error, kodenya, kemudian pesannya, this is not a valid manager. Jadi untuk kali ini hampir sama dengan non predefined, namun lebih singkat karena kita cuma tinggal memasukkan sintaks ini, dan kita harus hafal kodenya, kemudian kita masukkan sintaks ini, menampilkan ini, dibandingkan dengan tadi non predefined di mana kita harus mendeklarasikan nama exception dan ada perintah dbm as approved line. Kemudian exception section sama sintaksnya seperti ini, namun hanya peletakan tempatnya saja yang berbeda. Ini pada executable dapat dilakukan di sana, dan ini di exception section sendiri. Jadi sama saja, kita hanya perlu hafal kodenya, yang penting itu. Oh, kita telah tiba di latihan soal. Jadi pada latihan soal ini dari kode seperti ini kita lihat. Ya, kita lihat di sini ada di blok exception. Ketika tidak ada data yang ditemukan, kemudian cetak tidak ada data. Kemudian ketika terlalu banyak kolom, kemudian cetak lebih dari satu pegawai punya gaji itu. Dan kemudian yang lainnya terjadi satu kesalahan. Nah, sini exception seperti ini. Sedangkan kodenya adalah seperti ini, declare gaji, tampung, name, kemudian mulai. Jadi kita memasukkan ename ke dalam variabel tampung dari tabel EMP, kasal sama dengan V gaji. Pertanyaan, apakah yang dikerjakan program di atas? Kalau nilai variabel V gaji bernilai 800, 950 atau 999, hasilnya apa? Nih, program di atas digunakan untuk mencari nama pegawai yang memiliki gaji sesuai yang diinputkan user. Seperti menggunakan variabel substitutes ini, P gaji. Kemudian P gaji sama dengan 800, maka akan tampilkan gaji dimiliki oleh Smith. Kemudian P gaji 1250, maka lebih dari satu pegawai punya gaji itu adalah exception yang dihandle too many rows. Dan yang terakhir adalah P gaji sama dengan 999, tidak ada data. Itu berarti tidak ada employee yang memiliki gaji sebesar ini. Ya, itu adalah ending dari praktikum kita yang ke-7. Terima kasih. See you at next PPT.